Oke, baik. Salam dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh di sini. Hari ini kita akan mempelajari dan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, kita perlu untuk mengetahui apa saja alat-alat peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita mengetahui tentang apa saja alat-alat peredaran darah manusia, kita perlu tahu apa itu darah. Nah, darah adalah cairan yang mengalir dalam tubuh. Darah mengalir dalam bagian tubuh yang disebut dengan peredaran darah. Yang berikut alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah ini meliputi darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Nah, alat peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Nah, apakah fungsi dari jantung? Nah, jantung berfungsi untuk memompa darah sehingga dapat mengalir dalam pembuluh darah, di mana letak jantung ini berada dalam rongga dada, agak sebelah kiri dan terlindung oleh tulang rusuk kita. Nah, bisa perhatikan pada gambar ini. Di sini adalah serambi kanan, di bagian ini bilik kanan, di sini bilik kiri, dan juga serambi kiri. Nah, pada gambar ini yaitu rongga jantung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 ruang di sebelah kiri dan 2 ruang di sebelah kanan. Yang berikut, kita juga perlu tahu bagaimana cara kerja jantung. Nah, jantung bergerak mengembang dan menguncup. Saat rongga jantung mengembang, darah mengalir, mengisi rongga jantung, dan proses yang terjadi saat jantung menguncup. Nah, perhatikan gambar-gambar di sini. Ini adalah tahap pertama, kedua, dan ketiga saat jantung mulai mengembang dan menguncup. Jantung bekerja memompa darah sehingga darah beredar ke seluruh tubuh. Nah, yang berikut kita juga perlu tahu peredaran darah manusia. Nah, berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada peredaran darah besar dan juga yang kedua ada peredaran darah kecil. Nah, apa itu peredaran darah besar? Peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil, yaitu jalur peredaran darahnya lebih kecil, pendek daripada peredaran darah besar. Nah, darah dari jantung atau bilik kanan mengalir ke paru-paru dan kembali ke jantung. Yang berikut, pembuluh darah. Ini adalah alat dari sistem peredaran darah. Yang ketiga yaitu, yang kedua yaitu pembuluh darah. Nah, apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah, di mana pembuluh darah ini terbagi atas 3 yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama itu arteri. Perhatikan di gambar, di sini adalah bagian arteri, di mana pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari dalam jantung. Yang kedua, vena. Di sini adalah vena, di mana pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Yang berikut, pembuluh kapiler. Di sini pembuluh kapiler yaitu pembuluh darah yang berukuran sangat kecil yang merupakan tempat berbagai jenis zat dengan sel-sel tubuh. Yang berikut alat peredaran darah sistem peredaran darah yang terakhir yaitu darah. Nah, pada manusia darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seseorang, yaitu kira-kira volumenya mencapai 4-5 liter. Nah, mengapa sehingga pada manusia darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% yang volumenya kurang-kurang 4-5%? Karena darah memiliki peranan penting bagi tubuh kita sebagai
manusia. Nah, di sini di dalam tubuh juga darah memiliki beberapa peranan penting, yaitu yang pertama sebagai alat pengangkut zat-zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, sel darah merah membawa karbon dioksida dan zat-zat sisa metabolisme menuju alat-alat ekskresi. Yang ketiga, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh tertentu. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan suhu tubuh. Yang kelima, sel darah putih sebagai alat pertahanan tubuh dari infeksi kuman penyakit. Yang keenam, mengedarkan enzim-enzim ke seluruh tubuh. Dan yang ketujuh, mengedarkan air ke seluruh bagian tubuh. Selain itu juga, di sini darah juga memiliki beberapa komponen. Nah, darah terbagi atas dua, yaitu ada plasma darah dan juga sel darah. Nah, apa itu plasma darah? Nah, plasma darah adalah cairan bagian darah berupa cairan jernih yang berwarna kekuning-kuningan, di mana plasma darah ini mengandung 90% air, 8,5% protein, yaitu protein fibrinogen, globulin, dan albumin, dan sisanya yaitu seperti glukosa, lemak, enzim, garam mineral, yaitu natrium, kalium, dan juga kalsium. Nah, yang berikut sel darah. Nah, sel darah ini juga terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama eritrosit atau yang biasa disebut dengan sel darah merah. Nah, sel darah merah atau eritrosit ini memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama berbentuk pipi, tidak berinti, dan bentuknya cekung berbentuk bikonkav, di mana di eritrosit ini terdapat hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin yaitu darah yang berwarna merah, di mana eritrosit ini memiliki fungsi sebagai mengikat oksigen dan CO2 serta mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang berikut leukosit. Nah, apa itu leukosit? Leukosit yang biasa kita sebut dengan sel darah putih, di mana leukosit ini memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk tidak tetap, berinti, tidak berwarna, dan leukosit ini dia bersifat amioid atau dapat bergerak, di mana leukosit ini memiliki fungsi untuk membunuh kuman penyakit. Dan yang terakhir yaitu trombosit. Nah, apa itu trombosit? Trombosit atau yang biasa kita sebut dengan keping-keping darah. Nah, di mana trombosit ini memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk tidak teratur, tidak berinti, dan ukurannya lebih kecil, yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Yang berikut golongan darah. Nah, apa saja golongan darah? Yaitu ada golongan darah O, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Sekian hasil presentasi saya. Berikut ada beberapa soal yang perlu dikerjakan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam.